Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Lavenia Dewi, NIM 1905346 dari Pendidikan Teknologi Agroindustri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengemasan dan penyimpanan buah kiwi serta olahan buah kiwi. Yang pertama, kiwi atau disebut Actinidia deliciosa yang merupakan buah beri yang dapat dimakan dari tanaman merambat, berkayu dan berasal dari suku Actinidiaceae. Dan buah ini bersifat klimaterik dan juga sensitif terhadap gas estilen. Buah kiwi ini kaya akan manfaat dan berguna untuk tubuh. Buah kiwi ini dikenal dengan kaya akan vitamin C, vitamin E, folat, potasium, serat, serta elektrolit. Kiwi yang berada di pasaran yang saya lihat terdapat ada dua jenis, yaitu kiwi hijau dan kiwi gold. Untuk kiwi hijau ini memiliki kulit yang berwarna coklat dan berbulu, memiliki daging buah yang berwarna hijau dengan biji hitam, rasanya asam manis. Sedangkan untuk kiwi gold memiliki kulit berwarna coklat keemasan dan tanpa bulu, memiliki daging buah berwarna kuning cerah dengan biji yang sedikit dan rasanya pun manis. Buah kiwi yang berada di dalam pasaran pun terdapat ada dua jenis. Yang pertama yang seperti tadi tidak memakai kemasan, yang kedua memakai kemasan yang berisi 4 buah kiwi. Atau kiwi gold ini yang berada di dalam kemasan mika dapat bertahan lebih lama dibandingkan yang tidak, karena gas karbon dioksida yang diproduksi oleh kiwi terperangkap yang membuat gas karbon dioksida menjadi lebih banyak sehingga umur simpan dan kelunakan serta susut bobot buah berlangsung lebih lambat. Alasan buah kiwi ini penyimpanannya berada di suhu rendah, yaitu yang pertama, untuk menekan kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tidak diinginkan. Yang kedua, perlu diperhatikan suhunya. Jika terlalu rendah membuat buah beku dan juga dapat merusak kualitasnya, sehingga suhu untuk penyimpanan buah kiwi di sekitar 2-8 derajat Celcius. Dan juga menekan hilangnya vitamin C yang terkandung di dalam buah dan kualitas dapat dipertahankan dibandingkan pada suhu ruangan. Seperti yang disebutkan tadi, buah kiwi ini bersifat klimaterik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengemasan minuman dari olahan buah kiwi, yaitu yang saya bahas adalah minuman karbonasi. Minuman karbonasi adalah minuman yang memiliki kandungan pH 3-4, sedikit asam, dan tidak mengganggu kesehatan pada pH tubuh. Untuk memberikan perlindungan bahan yang mengalami proses karbonasi, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kemasan harus kedap karbon dioksida. Yang kedua adalah kemasan harus mampu melawan tekanan yang ditimbulkan dengan adanya karbon dioksida di dalam bahan tersebut. Tekanan karbon dioksida akan meningkat bila suhu bahan tadi meningkat, dan demikian juga bila bahan terkocok. Maka bahan pengemasan yang dipilih adalah 2-piece aluminium can, karena memiliki karakteristik yang memenuhi kriteria yang di atas. 2-piece aluminium can yang disebut juga kemasan primer karena kontak langsung dengan produk, dan juga bersifat hermetis atau tahan uap dan gas, yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas, udara, maupun uap air ataupun bakteri, ragi, dan sebagainya. Dan juga digunakan proses DWI atau draw and wall iron, menghasilkan kaleng dengan dinding yang tipis dan digunakan untuk memproduksi kaleng aluminium untuk minuman karbonasi, di mana bahan pengemas mendapat tekanan setelah pengisian. Alasan pengemasan minuman karbonasi menggunakan 2-piece aluminium can yaitu memiliki kelebihan. Yang pertama, menghemat penggunaan logam dibandingkan yang 3-piece aluminium can. Yang kedua, lapisan penutup lebih seragam. Yang ketiga, mempunyai bentuk lebih menarik dibandingkan sistem solder atau penyambungan pada 3-piece aluminium can. Yang keempat, lapisan pelindung dalam tidak perlu melindungi sambungan yang kontak langsung dengan produk atau yang dapat menimbulkan korosi. Proses singkatnya adalah pembuatan kaleng, kemudian pengisian produk di dalam wadah kaleng, kemudian penutupan menggunakan metode double seaming. Alasan lainnya mengapa minuman karbonasi menggunakan 2-piece aluminium can dibandingkan kemasan lainnya. Misalnya menggunakan kemasan kaca. Kemasan kaca ini dapat mempertahankan kesegaran produk karena karbon dioksida yang terkandung di dalam minuman sulit menembus permukaan kaca. Yang kedua, penyimpanan lebih lama dengan mempertahankan rasa yang sama. Yang ketiga, harganya lebih mahal.
dan juga kita membandingkan dengan kemasan plastik. Kemasan plastik ini dapat mengurangi rasa sensasi karbonasi yang ditimbulkan karena kebocoran gas, dan juga ketika sudah dibuka akan menghilangkan karbon dioksida tersebut, sehingga ketika kita meminum kembali rasanya tidak akan sama seperti yang pertama kali. Yang kedua, memiliki lapisan asetaldehida yang dapat memberikan sensasi rasa plastik bagi orang-orang yang memiliki indera rasa yang lebih tajam dibandingkan yang lainnya, dan juga harganya lebih terjangkau. Setelah pengemasan, kita akan lanjut dengan penyimpanan menurut pedoman ISO 14000. Yang pertama, penyimpanan itu harus dapat mempertahankan atau mengurangi susut kehilangan kuantitatif atau susut bobot volume. Yang kedua, mempertahankan susut kualitatif atau mempertahankan mutu agar bahan pangan memenuhi standar mutu yang ada. Yang ketiga, mempertahankan nilai ekonomi dari produk pangan yang disimpan. Dan juga penyimpanan produk untuk minuman karbonasi ini memiliki umur simpan kaleng selama 24 bulan sejak pertama dibuat atau tidak terbuka atau masih tersegel. Dan juga umur simpan yang setelah dibuka pada suhu rendah ada sekitar 7 hingga 10 hari. Dan suhu rendah yang di sini yang dimaksud sekitar 2-8 derajat Celcius. Dan juga suhu ruang. Dan jika sudah terbuka pada suhu ruangan 2-4 hari sekitar 20-25 derajat Celcius. Dan juga anjuran untuk setelah membuka kaleng tersebut adalah untuk meminumnya secara langsung dan habis. Diingat kembali, penyimpanan pada suhu rendah di sini adalah 2 hingga 8 derajat Celcius, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam freezer. Di dalam freezer ini suhu dapat mencapai minus 30 derajat Celcius, karena dapat menyebabkan air di dalam kaleng tersebut membeku dan karbon dioksida mengembang, sehingga pada suhu rendah karbon dioksida tidak memiliki ruang karena airnya membeku dan memberi tekanan tinggi pada kaleng dan akhirnya meledak. Seperti yang dapat dilihat di gambar, sebuah minuman kaleng ditaruh di dalam freezer dan akhirnya meledak.